Assalamualaikum minasan, kali ini Mamas Kun akan melanjutkan alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen part 3. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan untuk cerita lebih lanjutnya. Link ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go ke ceritanya. Part 3 berlanjut di mana Fushiguro terkejut karena kubah pelindung itu hilang. Dan dia berpikir mungkin kutukan tingkat tinggi itu sudah dikalahkan. Tapi alangkah terkejutnya Fushiguro, tiba-tiba Sukuna yang merasuki Yuji datang dan membelakangi Fushiguro. Dia pun terdiam. Setelah beberapa saat, Sukuna pun melepas baju dan langsung menyobek dada Yuji untuk mengambil jantung Yuji. Fushiguro pun terkejut. Kata Sukuna, Yuji akan dijadikan sandera karena jika Yuji sadar, Yuji bisa saja mati karena tidak memiliki jantung. Sukuna juga memakan jari yang diambil di part 2. Fushiguro pun langsung berjaga-jaga karena Sukuna bisa menyerang Fushiguro kapan saja. Di situ Fushiguro yakin kalau Yuji akan kembali. Lalu Sukuna membantahnya. Setelah beberapa lama berbincang, mereka pun bertarung yang diawali oleh Fushiguro dengan mengeluarkan Shikigami miliknya. Setelah Fushiguro sedikit babak belur, dia mengeluarkan Shikigami kedua miliknya, yaitu Orochi. Akan tetapi, Sukuna dengan amat gampangnya meledakkan Orochi milik Fushiguro itu. Sukuna pun melempar Fushiguro dengan amat jauh, dan juga dia ditendang dan menabrak gedung-gedung yang ada di sebelahnya. Setelah mendarat, Fushiguro ditolong oleh Shikigaminya. Dia juga sempat akan menyerah. Namun dia pun bangkit dan mengingat beberapa orang terdekatnya seperti Yuji dan Sumiki. Dia berkata, meski hanya sedikit, aku ingin orang baik yang merasakan keadilan. Dan Fushiguro pun benar-benar bangkit. Namun saat Sukuna berjalan di depan Fushiguro, tiba-tiba Yuki kembali. Dan langsung terkapar di depan Fushiguro dan Yuji pun meninggal. Skin berpindah di kota di mana ada seseorang dan beberapa kutukan yang sedang menyeberang, dan mereka juga mengunjungi sebuah kafe di kota Tokyo itu. Cerita berlanjut di mana Gojo Sensei sedang mengotopsi tubuh Yuji, dan Gojo Sensei juga bercerita bahwa para petinggi memanfaatkan ketidakhadirannya dan pusaka tingkat tertinggi itu. Setelah lama berbincang, datanglah seorang perempuan yang bernama Leiri. Dan katanya dia akan membedah tubuh Yuji. Skin berpindah ke Nobara dan Fushiguro, di mana dia sedang membicarakan Yuji yang sudah meninggal. Tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang tiba-tiba memerahi mereka berdua. Dan perempuan itu bernama Maki. Setelah itu Maki pun diberitahu oleh temannya bahwa mereka sedang bersedih karena kehilangan rekannya. Setelah mereka meminta maaf, mereka ingin mengajak mereka berdua ikut dalam acara pertukaran sekolah Putri Kyoto. Ya, itu adalah acara bersama SMK Jujutsu lain di Kyoto. Acara ini diadakan 2 hari penuh. Di hari pertama mereka disuruh untuk bertarung antar tim. Dan hari kedua adalah bertarung perorangan. Dan mereka pun diajak berlatih oleh ketiga senior itu dan mereka mengikutinya. Skin berpindah di kafe, di mana mereka berbincang-bincang tentang sisi gelap manusia. Dan kutukan itu berkata bahwa mereka terlahir dari emosi, kebencian, dan kebohongan manusia. Kutukan itu ingin meminta tolong kepada manusia itu untuk mengalahkan ahli Jujutsu. Tapi ada 2 syarat, yaitu harus membuat Gojo Satoru tidak bisa bertarung lagi. Dan yang kedua adalah menjadikan Ryomen Sukuna dan Itadori Yuji berada di pihak kalian. Namun kutukan itu berkata, bukankah Yuji itu sudah mati? Dan pria itu pun menjawab, entahlah. Kita dibawa masuk ke dalam tempat milik Sukuna. Dan dia berkata, jangan melihat ke dalam diriku tanpa izin. Aku tidak suka. Bocah. Cerita berlanjut di mana ternyata Ryuji masih hidup dan sedang dihadapkan dengan Sukuna. Di situ Yuji sedikit marah dikarenakan Sukuna membunuhnya atau membunuh Yuji. Dan dia ingin melawannya, akan tetapi percuma saja dikarenakan ini adalah tempat atau habitat Sukuna itu tinggal. Kata Sukuna, mereka belum mati. Dan Sukuna memberi sebuah persyaratan agar Yuji hidup kembali.
Awalnya Yuji menolak, namun dia pun menerimanya, tapi bohong. Setelah itu belum lama berbicara, kepala Yuji pun dipotong dan Skin pun langsung berpindah ke Gojo Sensei dan Ichiji. Saat Lairy-san akan mengotopsi Yuki, tiba-tiba Yuji bangun dan mengejutkan mereka semua. Gojo Sensei pun memberi sambutan selamat datang. Dan dia pun menjawab, ya aku pulang. Cerita berlanjut ke Gojo Sensei dan Lairy-san, di mana dia ingin memalsukan kematian Yuji untuk memberi kejutan saat acara pertukaran pelajar. Skin berpindah di kafe, di mana ada seseorang yang sepertinya sadar akan kutukan itu. Dan dia pun langsung resign dan meninggalkan kafe itu. Saat bos mendekati meja kutukan itu, tiba-tiba dia terbakar dan langsung membuat terkejut semua orang yang ada di kafe. Dan situasi pun berantakan. Semua orang di kafe itu pun mati terbakar tak terkecuali siapapun. Cerita berlanjut di rumah ibu-ibu yang ada di part sebelumnya. Di mana di situ Fushiguro memberitahu bahwa anak dari ibu itu telah meninggal atau mati. Dan dia hanya membawa nama anak ibu itu saja. Setelah itu terlihat di mana mereka berlatih untuk persiapan pertukaran pelajar. Skin berpindah ke Gojo Sensei dan Yuji, di mana Gojo Sensei akan melatih dasar-dasar Jujutsu. Akan tetapi Yuji malah disuruh menonton banyak film yang ditemani oleh boneka mayat terkutuk. Kata Gojo Sensei, latihan ini untuk mempertahankan energi terkutuk yang dikeluarkan. Di sini tugas mayat kutukan adalah untuk meninju Yuki agar Yuji tetap terbangun. Setelah Fushiguro dan teman-teman selesai latihan dan disitulah mereka berbincang-bincang tentang senjata terkutuk dan teknik-tekniknya. Di situ Fushiguro kepikiran dengan kata-kata Sukuna. Dan dia pun berpikir apakah benar dia punya potensi untuk mengalahkan kelas khusus. Di sini Fushiguro melakukan teknik kutukan dengan menembus lantai di bawahnya. Saat sedang asiknya menonton film, tiba-tiba Yuji dipukul oleh mayat kutukan itu. Dan Gojo Sensei tiba-tiba bertanya, apakah kamu tadi berbicara dengan Sukuna? Dan apakah dia menawarkan syarat atau perjanjian? Tapi sepertinya Yuji tidak mengingat detailnya. Saat pulang dari tempat latihan, Gojo Sensei ingin turun di tengah perjalanan. Entah apa alasannya. Setelah mobil itu pergi, tiba-tiba muncullah kutukan dan part 3 pun selesai. Jadi belum diketahui ya dia itu kutukan tingkat apa dan kutukan apa. Mungkin akan terkuak di part selanjutnya. Jadi tunggu aja part selanjutnya untuk ditonton ya. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai habis.